Pelibatan tentara dalam penanganan terorisme akan menggeser negara hukum ke logika militer, membuka peluang kekerasan negara. Saya Lani Diana dan inilah Editorial Tempo. Terorisme merupakan perbuatan pidana. Karena itu, penanganannya menjadi kewenangan polisi, aparatur hukum yang bertugas menangani masalah keamanan. Rencana pemerintahan Prabowo Subianto melibatkan tentara dalam penangkalan, penanganan, hingga penindakan para pelaku terorisme ini bakal melanggar prinsip negara hukum. Jika hal itu dijalankan, aparat negara akan bertindak dengan logika perang dalam menangani pelanggaran hukum sipil. Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan draft pelibatan tentara dalam penanganan terorisme. Tak sekedar mencegah melalui operasi intelijen, tentara kelak bisa menangkap pelaku teror seperti polisi melakukannya. Batas antara urusan keamanan dan pertahanan negara pun jadi ambiar. Jika tentara dilibatkan secara langsung dalam menangani terorisme, pendekatan bergeser dari penegakan hukum ke operasi keamanan. Secara prinsip, pelibatan itu juga menggeser akuntabilitas sipil ke disiplin militer. Proses peradilan sipil yang transparan berubah menjadi kerja intelijen tertutup. Pergeseran ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan juga perubahan mendasar pada cara negara memperlakukan warganya. Pemerintahan Prabowo mengklaim ada kekosongan hukum tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam urusan terorisme. Kementerian Pertahanan mengambil inisiatif bahwa penanganan terorisme merupakan bentuk operasi militer selain perang. Pemerintah juga mendasarkan aturan pada Undang-Undang TNI yang menyebutkan penanganan terorisme dalam kategori yang sama. Kepolisian telah mengambil sikap menolak rencana itu. Melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, polisi merancang draft tandingan dengan membuat tingkat terorisme. Dalam draft ini, ruang keterlibatan TNI tetap dibuka untuk tingkat terorisme yang paling serius. Kepolisian mengambil bagian pada tingkat di bawahnya. Draft tandingan ini tak kalah problematik, sebab kategori dapat diubah, diperluas, dan ditafsirkan ulang sesuai dengan kepentingan politik. Istana menyalahkan kepolisian RI yang mereka anggap terlambat. Ketidakhadiran perwakilan Polri dalam sejumlah rapat pembahasan aturan juga mereka anggap sebagai masalah serius. Namun, pembahasan soal substansial seharusnya tidak direduksi menjadi masalah teknis koordinasi antar lembaga. Intinya adalah pembatasan kekuasaan. Begitu terorisme didefinisikan sebagai urusan tentara, satuan-satuan militer akan terlibat langsung dalam pengawasan, penindakan, bahkan penangkapan warga sipil. Pelibatan tentara dalam urusan terorisme seharusnya tetap dalam kerangka perbantuan seperti yang pernah dilakukan dalam mengatasi konflik di Poso, Sulawesi Tengah. TNI membantu kepolisian di bawah kendali sipil, bukan mengambil alih penanganan. Wewenang utama tetap berada di tangan aparat penegak hukum. BNPT sebagai lembaga di bawah presiden semestinya berfokus pada koordinasi kebijakan dan pencegahan, bukan menjadi pintu masuk perluasan peran militer dalam penindakan. Pemerintah semestinya juga membuka ruang dialog. Pelibatan tentara dalam urusan sipil bukanlah masalah perdebatan tafsir pasal atau ego antar lembaga. Ini adalah tentang prinsip dasar negara hukum. Segala peluang yang membuka kemungkinan terjadinya kekerasan atas nama negara kepada warganya semestinya ditutup serapat-rapatnya. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.